Baik, kita sekarang akan melihat metode penyelesaian dengan numerical solution. Tadi kita sudah mendapatkan penyelesaian dengan menggunakan metode separation of variable yang analitik yang kita selesaikan, lalu bisa kita hitung untuk setiap X dan T. Untuk setiap X dan T bisa kita hitung. Nah, sekarang kita akan melihat metode numerik. Metode numerik ini sering dipakai orang karena solusinya lebih cepat untuk mendapatkan hasil ya, dan juga tidak banyak step yang digunakan. Jadi tapi kita harus memprogram sebuah persamaan atau memprogram persamaan sehingga mendapatkan persamaan yang bisa digunakan untuk menduga. Tadi kita lihat bentuk awal dari persamaan aliran panas satu dimensi itu kita dapatkan seperti ini ya. Kita dapatkan seperti ini. Aliran panas satu dimensi. Nah, untuk menghitung pada setiap titik pada sepanjang batang tadi ya, ada batang, ini arah X ya, arah X, kemudian ada waktu. Waktu itu pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung setiap titik pada arah X, itu kita tidak bisa menghitung sembarang titik, tapi kita harus memperhatikan diskretisasinya. Ini dibagi menjadi beberapa delta X ya. Masing-masing ini delta X, dan seterusnya delta X. Nah, kita hanya bisa menghitung pada titik-titik yang berapa kalinya delta X. 1 kali delta X, 2 kali delta X, 3 kali delta X, 4 kali delta X. Atau kalau kita ingin menghitung lebih kecil lagi, kita bisa persempit delta X-nya. Delta X-nya misalkan tadi seperti ini. Kita ingin menghitung lebih banyak titik, berarti kita persempit delta X-nya. Itu. Dan juga untuk waktu, kita tidak bisa menghitung pada setiap waktu, tapi kita bisa menghitung diskretisasi dari waktu. Misalkan delta T-nya sama dengan 0,1 ya. Jadi yang bisa kita hitung adalah 1 kali 0,1, 2 kali 0,1, 3 kali 0,1, dan seterusnya. Jadi kalau 0,15 tidak bisa kita hitung, karena kita melihat diskretisasinya ya. Beda halnya dengan solusi analitik tadi. Analitik untuk T berapapun kita masukkan di sini, X berapapun kita masukkan di sini, kita bisa mendapatkan hasil ya. Namun ini sering digunakan solusi ini karena dia bisa menyelesaikan model-model yang kompleks. Ya. Jadi kalau di analitik itu model yang kompleks itu penyelesaiannya akan lebih rumit dan stepnya panjang. Kalau dengan metode numerik, dia model kompleks bisa dengan cepat diselesaikan. Dengan cara kita menerjemahkan ini ke dalam persamaan numerik ya. Numerik. Kalau kita lihat, du per dt itu adalah ini indeks X ya. Indeks X atau lokasi. Kalau N itu adalah indeks waktu atau indeks T. Indeks T. Indeks X dan indeks T. Jadi untuk menghitung du per dt itu adalah U pada saat waktu untuk menghitung ini ya, U pada saat waktu setelahnya, U pada saat waktu setelahnya dikurang U pada saat waktu sebelumnya pada posisi yang sama pada posisi X dibagi dengan delta T. Nah, penerjemahan du per dt ini kita masukkan ke dalam persamaan ini di bagian yang kiri. Sedangkan turunan kedua dari U atau d X kuadrat itu adalah pada saat N sekarang, tapi pada posisi I sebelumnya, I yang dicari, dan I setelahnya. Jadi untuk menghitung U pada posisi I ini, kita akan gunakan I yang sebelumnya. Misalkan ini posisi U titik yang dicari ya. Ini dalam X, koordinat X. Nah, ini titik yang dicari, katakanlah I,
I sama dengan 4 misalkan ya. Untuk I sama dengan 4 pada waktu T sama dengan N plus 1, kita akan memerlukan I pada saat sama dengan 4 pada waktu T sama dengan N. Kemudian di sini I pada saat I sama dengan 3 pada waktu T sama dengan N. Juga di sini ya. Kemudian kita juga perlu I pada saat 5 untuk T sama dengan N. Jadi kalau kita perhatikan untuk mendapatkan ini, kita memerlukan 3 titik. 1, 2, 3 untuk menghitung titik ini. Sedangkan delta X biasanya diketahui di delta X dan delta T biasanya sudah diketahui ya, dari kita merumuskan. Nah, kalau kita masukkan masing-masing ke term ini, alfa kuadrat tetap karena ini konstanta, maka ini kita ganti dengan ini dapat ini. Ya, ini kita ganti dengan ini, dapat yang ini. Nah, ini kita bisa susun kembali sehingga ini ada di sebelah kiri. Yang ini ada di sebelah kiri. Jadi kita akan menghitung yang ini. Pada setiap waktu kita akan menghitung yang ini ya. Dimana setelah kita susun, ini ya, ini kita pindahkan ke sana. Berarti ininya dikali dengan delta T. Kalau delta X yang mau dikeluarkan, ya dikeluarkan di sini per delta X kuadrat. Kemudian ditambahkan, ini pindahkan ke sini jadi plus UI N. Ya. Ini sama dengan yang ini. Akhirnya kita bisa mendapatkan titik yang ini tadi. Ini ke atas ini T-nya berbeda ya. Titik ini dengan menggunakan 3 titik sebelumnya. Dengan menggunakan 3 titik sebelumnya itu I plus 1. Tadi kan kita mencarinya I. Kita cari I plus 1 pada waktu sebelumnya. Atau pada waktu sekarang. I pada waktu yang akan datang. Kita cari pada waktu sekarang I, titik I. Dan kita cari pada I-1. Nah, syaratnya agar dia stabil penyelesaiannya, maka delta T per delta X kuadrat ini harus lebih kecil atau sama dengan 0,5. Kalau lebih besar nanti dia grafiknya tidak stabil, akan ada osilasi. Osilasi yang tidak tepat ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita ambil delta X sama dengan 0,1, maka delta T itu harus lebih kecil daripada 0,5 kali delta X kuadrat atau 0,005. Di 0,5 dikali 0,1 dikuadratkan atau 0,5 dikali dengan 0,01 per 100 ya, 0,01 betul ya. Jadi dapatnya 0,005. Artinya apa? Artinya untuk X sama dengan 0,1 kita perlu delta T itu 0,05. Jadi sekali step kita running itu tambahnya 0,05. Untuk dari 0 sampai 1 sampai ke 1 kita perlu berapa step? 1 dibagi 0,005. Berapa itu? 5 per 1000 kali 1000 per 5. Jadi 200. Jadi 200 step. Untuk melonjak dari waktu ke 0 ke waktu ke 1 kita perlu 200 step. Jadi nanti akan banyak angkanya ya. Jadi nanti akan mendapatkan penyelesaiannya akan mendapatkan tabel gitu. Tabel. Nah, ini tadi yang baru saya jelaskan ya. Untuk mendapatkan U3 pada waktu keempat, yaitu ini, kita memerlukan U4 pada waktu ketiga di sini. Sini ya. Atau U3 pada waktu 3 yang ini. Kemudian U2 pada waktu ketiga. Jadi waktu sekarang, ini semuanya waktu sekarang, ini waktu berikutnya. Jadi untuk U3 ini kita perlu U2, U3, dan U4. Jadi persamaan akhirnya ini sudah diberikan di sini ya.
adalah yang ini ya. Nah, kalau sudah kita mendapatkan persamaan ini, kemudian diskretisasi sudah kita dapat ya. Diskretisasi sudah kita dapat, yang ini tadi. Ini diskretisasi, kita pecah-pecah X-nya itu menjadi beberapa X dengan jumlah berapa kali delta X. Baru kita bisa tuangkan ke dalam bentuk program ya, dalam bentuk program komputer. Nah ini kalian sudah mendapat pemrograman belum? Pemrograman komputer sudah dapat ya? Sudah belajar ya? Sudah kuliah ya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Bahasanya bahasa C kan? C++, Pak. C++ ya? Ya. Makanya saya letakkan di sini programnya dalam bahasa C++. Ya. Kita lihat ya, yang dikerjakan program ini apa? Yang pertama, asumsi dari program ini dulu. Initial condition, tadi kita dapat fungsi ini ya, initial condition itu adalah sin Px. Ini ya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, jadi ada kemungkinan akan seperti ini. Sin Px dari 0 sampai 1. Ini adalah initial condition pada saat T sama dengan 0. Ini adalah sin Px. P dikali X. Kemudian di sini di declared boundary condition artinya boundary conditionnya konstan, yaitu seperti tadi juga pada ujung-ujungnya, ujung ke 0 dan ujung ke L itu nilainya 0 gitu ya. Jadi seperti yang saya ibaratkan tadi ya, di ujung-ujung dari batang ini, di sini nilainya U sama dengan 0, dan di sini juga U juga sama dengan 0. Kalau suhu ini ibaratnya dikasih es batu mungkin ya, jadi nilainya 0 terus gitu ya. Kemudian hasil dari luaran dari program ini adalah file CSV yang namanya Heat Solution CSV. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menggambar grafik dengan menggunakan Excel yang paling gampang. Atau juga Python kalau misalkan pernah nyoba ya. Nah, kemudian penyelesaiannya disebut dengan skema eksplisit. Sehingga kita harus memenuhi kondisi tadi di mana delta T per delta X kuadrat itu lebih kecil daripada 0,5. Nah, sekarang kita lihat satu-satu apa yang dikerjakan program ini ya. Ini adalah inisialisasi. Inisialisasi, function to initialize. Artinya apa? Artinya kita membuat inisialisasi dengan diskretisasi ya. Diskretisasi, yaitu menetapkan X-nya itu berapa saja dan nilai pada saat initial condition-nya berapa. Nah, initial condition ini kita lihat ada di sini. Nah, sedangkan diskretisasi X itu ada di sini. Jadi X sama dengan I dikali dengan dx. I-nya berapa? Kita masukkan I-nya di sini. I sama dengan 0 sampai I sama dengan U size itu banyaknya suhu ya. U size nanti dimasukkan U-nya berapa. dx-nya berapa. Jadi untuk setiap X yang ada di batang itu, ibaratnya, ini X. X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan seterusnya ya. Kita berikan U-nya adalah sin P dikali dengan X. Ini sin P kali X, sin P kali X. Karena X-nya beda-beda, maka dia nilainya juga akan beda-beda ya. Ini. Jadi suhu pada setiap titik di batang itu diketahui profilnya seperti ini. Kita masukkan di sini dengan fungsi initialize. Sekarang kondisi batas, boundary condition ya. Boundary condition itu ada di ujung-ujung ini tadi ya. Yang mana kita ketahui boundary conditionnya U pada ujung L sama dengan 0 dan U pada ujung awal pangkal sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini U0 itu sama dengan 0 yang di sini.
Kemudian U pada paling ujung, size paling ujungnya itu, dikurang 1 sama dengan 0. Dan ini. Jadi, pertama kita initial condition, di sini, kemudian ini boundary condition, baru kita lihat ini ada solver ya, solver. Nah, pertama, kita hitung dulu dx-nya berapa. Delta x ini ya, delta x, delta x, delta x, delta x, dan seterusnya. Delta x ini dihitung dengan berapa panjang ini, panjang L, dibagi dengan kita mau berapa bagian di sini. Katakanlah N-nya kita masukkan 10 gitu ya, berarti L itu panjangnya dibagi 10. Dibagi min 1 untuk titik-titik yang ini, yang ujungnya tidak di ini, karena di L, titik L. Nah, kemudian kita lihat kondisi ini. Kondisi ini sama dengan R ya. R itu adalah alfa, kalau di kita nulisnya alfa kuadrat, tapi di sini ditulisnya alfa. Alfa kali dt per dx kuadrat, dt per dx kuadrat, itu nilainya berapa? Kalau dia kecil atau sama dengan 0,5, berarti lanjut ya. Programnya lanjut, karena dia akan ada stabil penyelesaiannya. Namun, kalau dia lebih besar daripada 0,5, maka si program memberikan peringatan, stability warning ya. Jadi R itu tidak lebih besar daripada 0,5. Jadi R lebih besar daripada 0,5. Jadi unstable gitu, unstable. Artinya kita harus mengulang program ini untuk mendapatkan nilai R ini yang lebih kecil atau sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita rumuskan vektor U dan vektor U baru. Jadi tadi kan kita untuk mendapatkan UI pada saat N plus 1, kita memerlukan UI min 1 pada saat N, kemudian UI pada saat N, dan UI plus 1 pada saat N. Jadi untuk U pada waktu berikutnya, kita perlu waktu sebelumnya, yaitu U yang sebelah kiri, sebelah kanan, dan U yang sama dengan yang akan kita duga. Makanya di sini kita diberikan ada yang namanya UI, kemudian ada UI plus 1 yang di sini ya, kemudian UI yang ini, dan UI min 1. Jadi ini dihitung U yang baru ini, yaitu yang U ini. U ini dihitung dengan U ditambah, seperti rumus yang ini tadi. Nah, U ditambah, ini tadi dimasukkan sebagai R di program. R baru di ini dikasih kurung, dimasukkan ray ya, ray. U yang baru jadi UI ditambah R dikali UI plus 1 minus 2 UI ditambah UI min 1. Oke. Kemudian apply boundary condition. Apply boundary condition berarti ada fungsi yang kita panggil di atas ya. Ini function to apply boundary condition. Apply boundary condition dengan masukan berupa U ya. Apply boundary condition untuk U new di sini ya, U new. Jadi awalnya initialize U dengan dx tadi ada di sini. Kita panggil yang dari sini ya. Initialize U dan dx ya. U dan dx kita panggil, kita dapatnya nanti U pada setiap I berapa gitu. Terus jumlah X-nya berapa. Kemudian output menjadi file CSV ya. Jadi output UI-nya itu adalah IN-1 ya.
pada saat IN sampai I-N-1 ya. Nah, kemudian di sini kita tutup. Setelah itu tutup, simulation complete. Gitu. Nah, baru di sini ada program utama. Program utama dia memasukkan N sama dengan 51. Tadi kan N itu digunakan untuk menghitung, mana tadi ada N nih, menghitung DX ya, DX. Artinya kalau misalkan L-nya sama dengan 1, misalkan N-nya sama dengan 51, berarti DX-nya itu dihitung sama dengan 1 per 51 dikurang 1 di sini ya. Karena di sini tadi, ini ya, L per N-1. Berarti DX-nya adalah 1/50 itu berapa? 0,02 ya. 2/100. Jadi kalau di sini ada rod batang tadi ya, ini arah X, dia pada setiap delta X-nya 0,02, dia akan menghitung. Jadi ada delta X di sini, itu nilainya adalah 0,02. Jadi dia kelipatan 0,02 nambah terus ya ininya, posisi X-nya. Seperti itu. Kemudian alpha, thermal diffusivity tadi alpha sama dengan 0,01. Tadi di yang sebelumnya kita pakainya alpha kuadrat ya, tapi sama aja ini alpha kuadratnya ya 0,01. Kemudian DT, time step-nya adalah 0,005. 0,0005 atau 5/10.000. Jadi untuk melangkah dari 0 ke 1, katakanlah, kita perlunya berapa step? 1 per 0,0005 atau 10.000 per 5 berapa tuh? 10.000 per 5 berarti 2.000 ya. Jadi kita perlu 2.000 step untuk melangkah dari waktu ke 0 sampai waktu ke 1. Tapi nggak apa-apa karena yang mengerjakan kan komputer ya. Yang komputer, jadi komputernya akan mengerjakan 2.000 step tersebut untuk melangkah dari 0 ke 1. Nah, baru kita panggil fungsi solve fit equation. Solve fit equation tadi sudah kita definisikan sebelumnya. Ini, di sini. Kita definisikan sebelumnya. Sampai sini ya. Sampai ke bawah sini ya. Sampai ke bawah. Sampai dia mengeluarkan ke file CSV ya, file CSV. Nah, setelah dia dipanggil, baru kita akan mendapatkan file CSV yang namanya didefinisikan di sini. Nama file CSV-nya adalah mana tadi? Di sini. Ini ya. Heat solution CSV. Jadi kita ibaratnya akan menjalankan sebuah program untuk menjalankan komputasi yang ini. Nanti kita akan dapat profil suhunya. Jadi kalau diibaratkan initial condition-nya ini ya, nanti karena dia di sini suhunya 0, di sini suhunya 0, maka nanti dia kira-kira dia akan mengurang terus suhunya. Nah, mengurang terus gitu ya. Untuk T-nya bertambah, ini mengurang. Tapi ini scene ini sederhana ya, berbeda dengan yang kita coba selesaikan dengan analitik tadi, di mana initial condition-nya itu tidak sekedar scene saja, yang ini ya. Ini kan initial condition-nya tidak hanya scene saja, tapi dia initial condition-nya adalah ini. Sin VX ditambah setengah sin 3X. Jadi bentuknya akan lebih puncak dan lembahnya banyak gitu ya, tidak hanya bulat seperti sin tadi. Kira-kira bisa nggak merunning program ini? Program ini di running bisa nggak? Kan kalian pakai C++ ++-nya apa? Pakai Visual Studio ya? Visual Studio Code atau program yang lain?
Ya, jadi kalau begitu saya kasih challenge ya. Challenge ini seperti biasa tidak semuanya harus mengerjakan. Yang tidak berkenan ya saya kasih nilai aman. Tapi kalau sudah menyatakan berkenan tapi tidak mengerjakan, itu saya kasih 0. Atau sudah menyatakan berkenan tapi terlambat mengumpulkan, itu jauh lebih rendah, atau lebih rendah saja, lebih rendah dari yang tidak berkenan dan tidak mengerjakan, gitu, karena memang tidak berkenan. Jadi challenge-nya saya berikan di sini ya. Silakan saya buka untuk 5 orang. 5 orang saya buka di Eldiru nih ya. Saya buka di Eldiru, silakan mengklaim berkenan jika ingin mengerjakan challenge ini ya. Jadi di pertemuan 67 saya akan buka untuk 5 orang. Jadi silakan dikerjakan. Kode ini saya masukkan di assignment-nya, ada filenya. Silakan di running di komputernya dengan C++. Kemudian gambar grafiknya pakai Microsoft Excel. Jadi nanti kan ada banyak data tuh, banyak data. Jadi dari sepanjang X itu kan ada data setiap ini. Kemudian setiap waktu juga ini T-nya bertambah, ketika setiap waktu T-nya bertambah. Nah, mungkin dipilih beberapa T yang akan diplot sehingga nanti grafiknya itu ini initial condition, kemudian T sama dengan berapa, T sama dengan berapa gitu. Jangan semuanya karena banyak sekali. Sampai T yang paling akhir berapa. Ini T sama dengan 0, T sama dengan 10 misalkan ya. Sampai T sama dengan 200 gitu. Tapi jangan semuanya, pilih aja setiap interval 100 gitu ya, atau 50 gitu ya. T10, T50 gitu ya. T100, T150 dan seterusnya. Jadi digambar di Excel. Kemudian ya ceritakan hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita mendapatkan initial condition fungsi yang sederhana, yaitu P sama dengan sin X ya. Sekarang coba ganti dengan initial condition yang tadi sebelumnya di analytic solution tadi kita kerjakan. Dengan cara mengganti kode di programnya, kan ada initial condition ya di sini. Nah, initial condition ini ya. Ya, initial condition ini, gambar ya. Initial condition diganti yang sin MP ini dengan ini. Ini baterai touch pen saya habis ya. Oke. Kemudian sama juga di running di komputernya yang kode yang sudah diganti tadi, kemudian gambar grafiknya dengan Microsoft Excel, kemudian diceritakan sedikit hasilnya bagaimana. Jadi begitu kira-kira yang mau mengerjakan silakan dikerjakan.